Gentlemen, may I have your attention, please? The show starts in 5, 4, 3, 2, 1, go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Munay Nur Kufronul dari jurusan Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Di sini saya akan menjelaskan mengenai program pemberdayaan kesehatan yang akan saya lakukan di desa saya, yaitu Desa Teke, Kecamatan Palibelo, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat. Namun, sebelum itu saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai apa itu pemberdayaan dan bagaimana cara atau strategi-strategi yang harus dilakukan agar program tersebut dapat tercapai. Kita simak video penjelasannya sebagai berikut. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pemberdayaan masyarakat. Yang pertama, konsep pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat itu sendiri dapat diartikan sebagai suatu proses yang membangun masyarakat melalui pengembangan kemampuan meliputi perubahan perilaku masyarakat dan perlakuan masyarakat sehingga masyarakat mampu bertahan dan berkembang secara mandiri. Yang kedua, yaitu pendekatan pemberdayaan masyarakat. Yang pertama, harus terarah, di mana ini berarti pemberdayaan masyarakat ditunjukkan langsung kepada yang memerlukan dengan program yang dirancang untuk mengatasi masalah sesuai dengan kebutuhannya. Kedua, mengikutsertakan masyarakat. Dalam program harus langsung mengikutsertakan atau bahkan dilaksanakan langsung oleh masyarakat yang menjadi sasaran itu sendiri. Ketiga, dengan melakukan pendekatan kelompok. Jika dilakukan secara sendiri-sendiri, maka masyarakat tentu akan sulit untuk dapat memecahkan masalah-masalah yang dihadapinya. Kemudian yang ketiga, yaitu strategi pemberdayaan masyarakat. Yang pertama, mudah diterima, yang kedua, dapat dikelola, yang ketiga, memberikan pendapatan, yang keempat, pengelolaan dan hasilnya dapat dikembangkan lebih luas. Baik, adapun program pemberdayaan kesehatan yang akan saya lakukan, yaitu dengan melakukan pemberdayaan terhadap limbah atau kotoran hewan ternak untuk diolah dan dijadikan sebagai pupuk organik. Desa Teke merupakan salah satu desa atau kelurahan yang ada di Kecamatan Palibelo, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat. Mayoritas penduduknya cukup besar di bidang pertanian dan peternakan. Potensi peternak sapi sangat besar yang dimiliki masyarakat Desa Teke. Kegiatan usaha tani dan peternakan tersebut banyak menghasilkan limbah. Yang menjadi permasalahannya, limbah ataupun kotoran hewan tersebut hanya ditumpuk dan dibiarkan begitu saja di pinggir kandang. Padahal, limbah atau kotoran hewan tersebut dapat menjadi sumber penyakit, menimbulkan bau yang tidak sedap dan sangat mengganggu masyarakat dan warga sekitar jika dibiarkan begitu saja. Adapun program yang akan saya lakukan, yang pertama yaitu dengan memberikan pengetahuan atau mengenalkan kepada masyarakat tentang metode atau cara pembuatan pupuk organik dari kotoran hewan tersebut yang sesuai dengan ciri-ciri atau kriteria pupuk organik yang baik. Yang kedua, yaitu dengan menjelaskan manfaat-manfaat yang diperoleh dari pemberdayaan pupuk organik ini bagi masyarakat. Yang ketiga,
ketiga, memberikan pelatihan di mana masyarakat, khususnya para peternak, yang langsung mempraktekannya dengan menggunakan metode atau cara yang telah disampaikan sebelumnya. Baik, adapun rencana evaluasi yang akan saya lakukan, yaitu yang pertama dengan melakukan pengolahan terhadap limbah atau kotoran hewan ternak yang kemudian diolah menjadi pupuk organik yang ramah lingkungan, tentunya dengan bantuan serta partisipasi dari masyarakat setempat. Kemudian yang kedua, saya akan melakukan uji coba dengan masyarakat, yaitu dengan membandingkan hasil panen yang diperoleh petani terhadap tanaman yang menggunakan pupuk organik dengan tanaman yang menggunakan pupuk non-organik atau pestisida. Nah, jika hasil uji coba ini berhasil, maka masyarakat setempat dapat mengaplikasikannya serta dapat memasarkannya ke masyarakat luas mengenai pemberdayaan limbah atau kotoran hewan ternak tadi yang kemudian diolah menjadi pupuk organik. Nah, tentunya ini akan menguntungkan masyarakat setempat, khususnya untuk para peternak. Adapun manfaat yang diperoleh dari adanya program ini, manfaatnya bagi peternak yang pertama yaitu mendapatkan ilmu dalam memperdayakan kotoran ternaknya agar dapat diolah menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat. Yang kedua, jika program ini berhasil, maka itu akan menjadi bisnis sampingan bagi para peternak dalam menghasilkan penghasilan tambahan. Nah, manfaatnya bagi petani yang pertama, dengan adanya pupuk organik ini diharapkan dapat mengurangi pengeluaran para petani dalam membeli pestisida, di mana harga pestisida itu lumayan mahal. Dan yang kedua, dapat meningkatkan kualitas panen serta panen yang dihasilkan lebih sehat. Dan manfaatnya untuk masyarakat, yang pertama dapat meningkatkan kesehatan masyarakat sekitar karena terbebas dari sumber penyakit. Dan yang kedua, meningkatnya kesejahteraan masyarakat karena tidak terdapat lagi bau-bau tidak sedap serta berkurangnya lalat-lalat yang terbang dan masuk ke rumah-rumah warga. Terakhir, harapan saya semoga program ini dapat berjalan dengan lancar hingga mencapai tujuan, dan harapan saya juga semoga masyarakat dapat turut berpartisipasi dalam membantu saya untuk menjalankan program ini. Dan semoga dengan adanya program ini dapat meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, khususnya masyarakat Desa TK, Kecamatan Palibelo, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Do that one dance, baby. That one dance.